EVOS game 1. Oke, Profesor. Ya, nggak ada jawaban pasti buat Fanny-nya. Oke. So, kita bakal menyaksikan. Mampukah EVOS kembali menunjukkan taringnya? Atau bahkan tim Liquid akan bersinar. So, Embel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Welcome to Pembuktian nih, Mobile EVOS. Legends. Balik lagi dengan Fanny yang kita tahu performa dari Albert. Salah satu yang memutuskan rantai lustrik juga kan. Iya. Dari Fanny dan Brans kali ini. Jabrans. Jabrans. Yang akan memperkuat gold lane ya. Ini Jabrans. Wah, Bruno ya. Jawaban pasti untuk lebih galak di early game. Dan berhadapan dengan Kimi yang mungkin dari early game jaraknya lebih jauh. Tapi hati-hati loh, kalau udah punya Malefic Gun, jarak yang bisa diberikan dari Bruno juga nggak kalah jauh. Oke, tapi nampaknya Iron Siki sadar akan hal tersebut. Dia juga pengen lebih dan Jabrans kayaknya agak cukup terpressure. Melihat para pasukan dari tim Liquid kali ini, belum ada informasi di mana Luigi berada dan silakan untuk emblemnya Profesor. Oh, ini bargain hunter ya untuk Kimi. Berarti akan lebih mudah untuk mendapatkan item dan ada Rapture juga. Emblem Mage. Ini nggak main-main untuk damage early-nya. Oh, lihat di sana Albert bakal langsung di cover, tapi menandakan satu flicker itu udah cukup baik di menit yang pertama. Ya, paling nggak dia harus hadir. Dia ngasih sedikit damage untuk menangin dari mid-nya. Entah dari vision, entah dari kondisi HP. Dan mungkin setupnya akan seru di turtle nanti. Karena harusnya Liquid dia akan memulai duluan. Ya, mereka kalah dari battle spell juga kan anyway. Udah ada flicker yang digunakan. Kita melihat lagi nih kali ini. Favian yang udah mulai hadir di bagian mid lane. Oke, Favian sudah mulai hadir di bagian mid lane, tapi satu poking-poking yang lumayan mengerikan yang terjadi di arah mid lane oleh Swallow ini cukup menandakan betapa agresifnya EVOS dan dengan satu kita victory over save tadi dia akan membuktikan mereka akan lebih ganas. Harusnya seperti ya. itu. Karena River udah mulai dikuasai dan setup di mana Experience sekarang akan level 4 duluan dari mid lane. Sama dengan mid lane-nya juga. Ini mempermudah lagi, tapi EVOS ya sekarang yang akan pegang. Ini juga ini nggak sih? Kita bisa lihat referensi dari match-match sebelum ini. Di mana Suyo juga belum tentu bisa mendapatkan kemenangan seperti sebelumnya. Tapi yang bisa dipastikan adalah Regi udah punya vision yang cukup jelas. Tapi Favian ingin membuktikan kalau di atas kertas memang Suyo akan tetap bersinar untuk dari kartu Turtle. Berhasil dikeluarkan Regi flicker for defensive. Menuju ke belakang tapi Aran zoning out masih terlalu jauh. No Turtle untuk Albert. Ternyata data di atas kertas masih dipegang teguh oleh seorang Favian. Mungkin karena hero-nya juga sih. Memang dari Suyo kan faktor keunggulannya banyak banget untuk turtle yang pertama. Ya. Dan resikonya buat Fanny juga menurutku lumayan tinggi. Apalagi lawannya Fanny ya, physical damage. Dan kita tahu sendiri juga Suyo punya physical damage reduction, jadi udah pasti bakal ketutup semua damage yang diberikan dari skill Cable. Oke, tapi nampaknya Albert mencoba untuk one power situation dengan Aran. Mundur ke arah belakang, tapi Regi di depan sana gagal untuk melakukan following up dan flicker for defensive. Aran berhasil digunakan Nutella prediction. 1, 2, 3, dan 4. Caster menuju ke arah tim Liquid. Dan tentunya di sana ada tsunami slam yang dikeluarkan pada pasukan dari tim Liquid. Berhasil mendapatkan KYY. Hanya dua talent saja yang menuju ke arah EVOS. Ya ini yang sempat gue bahas sih tadi, Be. Kalau misalkan dia nggak bawain mid lane burst damage, itu nggak bakal dapet kill. Akan kurang. Albert? Tapi lihat di depan sana, Albert! Been slain. Berhasil mendapatkan poin kill atas Iron Siki. Meanwhile di mid lane, pertukaran dengan hanya sosok dari seorang KYY is not worth it at all. Ya balik lagi ya, emang harus gak apa-apa nih. Dan Aran udah sadar kalau seandainya dia pasti bakal ditargetkan sama Fanny-nya Albert. Ya. Draft ya. Dia udah bilang kayak nggak apa-apa ya. Karena emang sejatinya Fanny bakal susah banget. Udah nggak ada escape lagi sekarang. Anti-gravity udah nggak akan bisa juga kabur dari Fanny. Betul, pasti bakal tetap kekejar. Dan satu-satunya cuma Starlium Beam aja mungkin efek Immobilize. Yang nanti akan ngerepotin dari Albertnya. Gak akan cukup tapi. Kan masih kurang udah pasti. Bakal cukupnya kita harus ada teman-temannya juga yang bakal cover nantinya. Oke, kita lihat ya. Albert, dia untuk menangin mid lane-nya, gimana caranya? Dia ngebuka posisi dan Favian terdeteksi positioning-nya. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Tapi kalau mau team fight dari bottom lane dan tidak menghasilkan apapun, ini akan menjadi kerugian loh. Tapi mencoba untuk menutupkan Favian dan mundur ke arah belakang, memaksa dia mengeluarkan retribution-nya. Team fight terjadi dengan tsunami slave. Masih ada semua purify, tapi tertangkap oleh seorang Regi. Swallow tumbang dan di depan sana. Winnie ter-take down. Albert ke pilihan utama dan tidak ada jalan untuk seorang Albert untuk pula double kill from Favian. Looking for triple kill. Looking for Maniac. Oh no. Apakah menjadi sebuah jawaban? Dan Favian Nacho. Maniac-nya digagalkan oleh seorang Yeskiel. Ya 4 poin kill tetap bisa di-secure ya. Siapapun yang dapetin last hit-nya, tempo sekarang akan dipegang Liquid.
bersama dengan Turtle yang muncul dan Orange buff. Oke, Albert masih bola B. Shutdown! The Baby Alien menunjukkan kualitas permainan dengan Fanny tanpa para buff masih bisa men-shutdown sosok dari seorang Favian. Dan Favian juga mungkin masih ingat gimana dia head to head one by one situation dengan Albert ketika kondisi link dengan Suyo. Itu nggak boleh dilupakan, jadi bisa dibilang Favian walaupun under kondisi dari EVOS, mereka harus respect dengan Albert. Jangan lupa nih Heptasis juga ya untuk item pertama. Dapetin kill adalah jadi tujuan dari Fanny. Aran selesai dengan anti-Quiras, dia bakal ngebadanin physical damage yang tentunya akan diberikan dari Brans dan juga dari Fanny Albert. Setup akan coba untuk dikendalikan terlebih dahulu. Macan putih kali ini tidak ingin kalah juga. Oh langsung dimakan itu di Avatar Guardian. Berasa flicker for defense untuk Yeskill, tapi Regi langsung start point kill menuju ke arah belakang WD. Albert dapetin satu momen ke atas WD dan memilih untuk mundur ke arah belakang bersama dengan Aran yang menjadi point kill tambahan. Iron Siki dengan satu Sky Piercer-nya yang sudah aktif membuat dirinya akan juga cukup kuat nanti. Tapi Profesor bukan dalam audisi kali ini. Ingat, ini dia tidak di dalam kondisi Oi. Itu dia Sky Piercer, dia item pertama untuk Goldman B. Apakah ini menjadi hal yang positif untuk Liquid? Item yang kedua sebenarnya ya, karena ini ada concentrated energy untuk item pertama. Tapi setidaknya dengan adanya Sky Piercers dalam keadaan yang mungkin lagi imbang ya, dia lebih butuh untuk join team fight. Tapi dari tadi aku belum melihat 100% Iron Shiki join team fight loh. Jadi itu yang mungkin membuat itemnya jadi tidak begitu efisien untuk digunakan. Dia harus bisa dipertimbangkan untuk tim fightnya berlima bukan berempat. Tapi kita udah tahu dengan ada Feather Strike yang dimiliki dari Yeskill tadi, flickernya for defensive yang menandakan Avatar Guardian bisa saja menjadi sebuah kendala untuk seorang Yeskill. Di fight Turtle yang tidak bisa dihindari lagi. Level memang diungguli oleh Favian tapi hanya berbeda satu level. Sementara melihat dari EVOS, underperform EVOS kemarin pun itu tetap retributionnya Albert dapat. Wah iya, tadi Mas Adi juga sempat membicarakan ya. Retribution dari Albert itu memang cukup presisi kalau kita bisa bilang. Kalah level pun bisa dapat. Kalah level pun masih berani untuk gambling. Dan bisa kita bilang juga di sini jangan lupakan Favian juga the power of retribution-nya. Ketika dia naik ke MPL itu bukan kaleng-kaleng bosku. Apalagi sekarang Suyo kan, Soul Saver, retribution di atas kertas harus lebih unggul. Oke, kita bakal lihat apakah langsung ada kontes untuk para pasukan tim Liquid atau bahkan mereka akan melepaskan Turtle. Oh, mereka lepaskan Turtle tersebut. Dan kali ini satu sama. Mereka menuju ke bottom lane ternyata. Widhi ngebukain jalan buat Iron Shiki. Dia ingin mencoba untuk melakukan trade. Mereka ingin mendapatkan outer turret di bagian bottom lane. Tukarkan dengan di bagian top lane. Apalagi untuk sekarang Albert sudah selesai dengan War Axe. Dia bakal punya spell fam yang sangat amat tinggi sekali. Dan kalau kita lihat dari Kimi-nya masih terlalu jauh untuk mendapatkan item selanjutnya. Mungkin akan menuju ke Holy Crystal langsung ya. Memang bisa kita bilang ini dibukakan jalan untuk Paduka dari Iron Shiki. Dia akan butuh waktu untuk bisa punya power. Tapi Avatar Guardian, Hayeye, for nothing. Dicoba untuk connect ke arah Yehas tadi tapi masih terlalu jauh. Dan bakal purify dari flickernya pun gak kebait sama sekali. Masalahnya menurut aku pribadi itu agak cukup wasting time, wasting skill. Gimana caranya dia ngebuang waktu, dia harusnya punya momentum yang kita nggak tahu akan dibuat apa sama Albert. Bisa defensif kah? Atau ofensif kah? Tapi dengan tidak adanya Avatar Guardian, informasi yang cukup mahal Profesor, menurut saya. Ya balik lagi ya, ini mungkin akan digunakan secara ofensif dan defensif. Nanti melihat kondisi, balik lagi. Apakah kondisinya harus digunakan secara ofensif bareng sama Swallow salah satunya. Dengan adanya reward manipulation, efek immobilize juga yang akan membantu EOG-nya biar lebih gampang untuk connect. Tapi sekarang 5-man move dari tim Liquid. Mereka mencari, ya mereka mencari space. Karena udah ada Sky Pierce juga kan, harus di-use nih Sky Pierce-nya. Iya benar, Mubazir belum aktif tentunya dari tim Liquid. Ini juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru, yang dipastikan adalah mereka juga nggak mau ngebuang waktu untuk short skill yang sembarangan. Kenapa? Karena ini penting banget dengan adanya satu kali Tsunami Slam, satu kali Feather Strike. Itu mereka nggak bisa continuous team fight seperti seperti EVOS, Profesor. Conceal play. Conceal play belum ada target yang terlihat. Regi sekalipun dia langsung takut. Karena burst damage-nya cukup. Itu yang jadi perhatian khusus juga dari Regi. Langsung hilang nggak sih? Udah 2 kali soalnya dia dapetin point death kan. Tapi dengan catatan ada Suyo ya. Kalau nggak ada Suyo burstnya nggak cukup loh. Oke. Dan di sini kalau kita melihat dari Sasuke, Suyo dari seorang Favian, dia udah punya Blade of Despair. Meanwhile Aran nggak boleh kepok. Ingat, Swallow bisa dikatakan adalah satu hero yang akan membuat Aran sekarat dan membuat Aran masuk karena kepepet.
Itu jangan sampai terjadi. Itu power pick juga loh. Power pick dari Suelo juga dengan hero red. Widi. Lau Reiki Oh. tahu akan hal tersebut. Dia langsung memilih untuk flicker for defensif. Karena bisa dibicarakan dari momentum yang dibuat oleh seorang Widi tadi, itu akan pasti kehilangan Reiki seperti 2 death sebelumnya. Tapi gak ada flicker berarti, Be. Ya. Tapi apakah emang targetnya adalah Regi? Jangan-jangan Widi mengincar hal lain sebenarnya. Mencari informasi di mana target yang lebih optimal. Aye, Kayak atau Albert mungkin? oke, Albert ini nggak mungkin ada di dekat situ. Tapi tentunya di mana Brand sudah punya bersekat pulih. Langsung kayak memberikan damage depan sana. Reiki melakukan zoning out. Berkumpul secara bersamaan dengan tidak adanya flicker membuat tim Liquid sadar. Reiki nggak akan loncat masuk. Reginya bakal kuat banget, dia udah punya Radiant Armor. Dia bakal ketahan semua damage dari Kiminya Iron Shiki. Wah, dia benar-benar Suelo penting banget sih di sini. Suelo seperti itu dan Federation telah dikeluarkan. Mundur ke arah belakang, ditutup begitu saja Yaskill. Defense pun terjadi dengan ada tsunami slam juga Reggae. Albert bebas masuk, dapat 1 point kill. Lihat Albert masih bisa bersinar tapi tertangkap. Fabian berhasil membuat Albert berhenti di tengah jalan. What a play from Fabian Acu. 2 ditukar 2, sekarang kondisi 3 melawan 3. EVOS mereka kesulitan untuk setup mengingat gak ada lagi yang pegang power retribution untuk Albert 20 detik lagi. Wah. Tapi ngelihat dari Liquid juga gak bisa setup karena mereka kekurangan banget dari front line. Tapi gue suka banget sih timing Fabian. Gue suka banget dengan satu timing yang diberikan ke arah sosok seorang Albert. Tapi Fabian di sana fokus ke arah seorang sakit. Brand. Sakit dari Yaskill dan Pakan Iron Seke. Bersama dengan Yaskill berhasil mendapatkan double kill. Itulah permainan dari sosok seorang Yaskill. Agresivitas Farshanya dari pertama kali dia naik ke MPL Arena. Masalahnya tackle-nya ke depan dan itu bakal jadi sinyal untuk traction pulse. Yes. Tepat langsung nge-vacuum ke arah dari Brand. Spider Strike-nya udah bakal jadi combo yang manis banget untuk eksekusi. Dan ini kemungkinan besar mereka akan mendapatkan Lord dengan free, Profesor. Udah pasti. Gimana caranya kontes Albert masuk pasti bakal dimakan. Oh bukan cuma Lord sepertinya. Dan dia akan kehilangan purple kalau misalnya itu didapatkan. Tapi nampaknya kondisi para pasukan dari tim Liquid. Wah tadi sebenarnya Albert nggak kelihatan tapi Reiki yang ngebuka chance-nya ya. Ya. Reiki tadi loh yang ngebuka chance Albert terlihat di arah rumput. Dan bayangkan itu Regi dengan Radiant Armor. Sebanyak itu damage yang dihasilkan dari Holy Crystal yang... Ya kita tahu sendiri lah ini, Kimi lagi naik banget, lagi meta banget, on point juga. Cocok banget untuk team fight panjangnya. Iya dan backline insurance apalagi Iron kita tahu gameplay safe-nya dengan 2 badan yang mereka miliki selalu punya jalan. Dibukakan bisa lebih tepatnya jalan oleh The Wise Man Widi ya. Ya. Tapi Lordnya udah berjalan di bawah nih. Dan untuk defensive condition sebenarnya ada Yves juga. Tapi tujuannya bukan ke bawah, lebih ke arah mid lane. Tapi jangan lupakan ini udah menit 12 ya, Lin. Tidak boleh dianggap remeh. Walaupun Lordnya lembek, tapi dia bisa loncat, tetap bisa range. Dan kalau Albert calculate kali ini dia masuk sembarangan, dia bisa ditangkap sama Widi. Dan itu dia sedikit banget kan kombinasi skill dari Kimi. Belum lagi dari Passion. Dan Restrek Yaskill selalu melakukan zoning out. Terlalu mahal, 1 Lord yang dimiliki dari tim Liquid. Terlalu mahal. Itu bayangkan ya, kalau misalkan Aran, Flicker Darkwave, dan Widi, dia datang juga dengan Tidal Strike. Kelar. Itu makanya Traction Pulse adalah sebuah skill yang sekarang bahkan bisa jadi utility sebenarnya. Ya dan damage-nya gak main-main loh. 20% Damage-nya. current HP. Current HP. Jadi kalau misalkan HP kita masih lebih banyak ya kan daripada yang sebelumnya, itu damage-nya juga bakal lebih berasa. Itu gak peduli tank, gak peduli apapun itu. Pasti hilang 20%. Iya. Makanya kayak sekarang EVOS, mereka harus tahu nih. Gak boleh buka sembarangan lagi. Bahkan Aran pun gue rasa gak bisa ditumbangkan secepat. Lihat. Lihat Purify. Current HP. Tapi lihat satu hal yang mungkin harus diperhatikan juga adalah Brans gak boleh tackle ke depan lagi. Itu satu momentum yang cukup krusial menurut gue. Karena tadi bisa dibilang masih 50-50. Ya. Kalau kata Budi Monster masih unda-undi untuk bisa mendapatkan Lord. Tapi dengan 2 point kill tadi, wah itu langsung Lihat. merubah segalanya. Dan 3.000. real time victory rate-nya langsung Liquid 71%. 3.000 gold lead. Walaupun emang nggak berasa ya, makin menuju ke menit 16, 18. Tapi balik lagi ini menunjukkan bahwa tim Liquid lagi pegang kendali. Liquid emang mengerikan kali ini. Memang kita lihat dari data statistik dia sedang meningkat. Walaupun tidak terlalu signifikan, tapi memberikan permainan yang sangat luar biasa. Tapi lihat di depan sana Albert mencoba memanfaatkan Fabian. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak akan melepaskan Fabian seorang diri. Widi dari tadi udah tahu itu, makanya dia keluar masuk rumput kan untuk memastikan bahwa emang ada beberapa member dari EVOS yang mendeteksi di bagian bush L. Jadi mau nggak mau ya harus mundur dari EVOS, mereka udah terdeteksi dari awal.
Dan sekarang malah Liquid yang mencoba untuk menguasai area bawah. Semuanya dia kuasai, dia butuh Lord kali ini juga Profesor. Dan hati-hati, Iron Siki full item. Ya, Skypiscer memang damage-nya nggak terlalu tinggi. Tapi hati-hati dengan pasif mentalnya. Bisa tiba-tiba bikin damage yang tadinya nggak di-expect bisa jadi dapat kill. Dan Bloodwings, jangan lupa nih, makin susah buat tangkap jadinya. Oke, tapi nampaknya reset. Mencoba untuk mencari terus momentum. Permainan yang dimiliki dari para pasukan dari tim Liquid. Lihat di depan sana, Tsunami Slam! Di follow up tengah dari Venom Strike membuat permasukan dari tim Liquid mendapatkan Lord. Albert memilih untuk mundur ke arah belakang, tapi Regi dan kawan-kawan masih mau lebih. Albert dibukakan jalan, 1 buah poin kill didapatkan, dan mereka kehilangan Fabian. Dan 1 kali tangkapan dari sosok seorang Winnie membuat Albert terperangkap di depan sana. Meanwhile, Brans, free hit terjadi seorang Winnie. Double kill, looking for triple kill. Damage-nya terlalu sakit dan Brans! Inaja Brans berhasil membuat kesalahan yang dia lakukan tadi terbayar, Profesor. Wah, ini udah kejawab banget ya. Kemenangan dari segi jumlah. 3-1 Albert ditukarkan dengan Aran, Favian, dan Widdy. Lordnya pasti bisa di-clear. Pasti. Sehingga untuk sekarang tim Liquid tidak mendapatkan keuntungan apapun kecuali Lord saja. Sebenarnya Lordnya tadi memang terlihat nggak bisa kontes lah sama EVOS. Karena ketika mereka buka aja, kondisi dengan Lord darahnya udah sekarat itu nggak memungkinkan banget. Tapi pilihan yang bagus banget ketika mereka coba tukerin dengan 3 poin kill. Sekarang game akan berlanjut, temponya akan tetap sama. Liquid ataupun EVOS, mereka nggak bisa buka sembarangan. Semua bisa dipanis. Betul, dua-duanya sekarang. Dan itemnya akan semakin lebih kuat juga untuk Regi atau bahkan Ki. Jadi nggak bisa di burst instan loh sekarang. Mereka juga harus respect sih. Dan Swelo! Swelo versus everybody. What are you doing, Swelo? Terlalu jauh untuk Albert bisa melakukan following up Brass. Memberikan damage tapi KYY gak ada jalan untuk pulang. What happened? Swelo sendirian. What happened? Tanpa informasi. Dan commit. Oh no. Gak dapetin informasi, mungkin dipikir hanya 2 member aja yang gak bisa nge-burst dia secepat itu. Dan ternyata ada 5 di sana. Tapi kita lihat di sini kondisinya. Visionnya nggak ada. Itu adalah salah satu hal yang cukup berbahaya. Dibuka di depan sana Yaskiel. Para pasukan dari tim EVOS. Apakah mereka mampu berhasil melakukan sedikit defensif fokus karena PSK belum terjadi Albert. Kali ini dengan steel cable current-nya. Berhasil melakukan 1 mobil dan Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan Albert. 1 turret tambahan dengan tersisa 4 pemain dari tim Liquid. Nampaknya mereka tetap bisa menggerogoti 2. Hampir gundul, tapi masih bisa selamat yang di arah bottom lane. Ya karena Swelo kembali hadir ke lane of down membuat akhirnya Liquid memilih untuk mundur. 1 high ground defender yang bisa sebenarnya untuk clear wave selama masih ada. Dan keputusannya harus benar-benar dimatangkan nih. Oke, itu nggak expect nggak apa-apa. Tapi nampaknya dia juga harus tahu gitu loh. Visionnya lost, gak ada apa-apa. Ya walaupun udah di-expect ya, anggap ya. Tapi EOG-nya nggak jadi combo tadi barusan. EOG-nya malah mengantarkan Ki ke dalam teritori tim Liquid yang lagi berkumpul semuanya di sana. Dan kebetulan tadi Fanny-nya Albert lagi di bagian top lane, jadi nggak bakal bisa follow. Jauh, Be. Attack defense. Dan tadi kalau misalnya pun mau komit dengan asumsi ada 3 orang di sana, Ki yang masuk. Bukan Swelo yang buka. Ya bukan Swelo yang buka. Swelo hanya mempermudah EOG untuk Iya, landing. tapi lihat di depan sana. Langsung jauh terdapat kasar KYY. Gagal untuk bisa Avatar of Guardian. Immortality-nya dan itu dia KYY. Damage yang sangat cukup untuk bisa membuat para pasukan tim Liquid melahap sang macan putih. Terlalu juga sih tadi dia coba untuk sweeping area, dia coba cari informasi di mana member dari Liquid. Kok Tapi ini udah berkumpul terus. Kok gue ngeliat mereka kayak tidak ada komunikasi di sini ya. Kayak berbeda mengerjakan satu sama lain. Iya Pick benar. off-nya sendiri-sendiri lagi kan. Iya agak cukup unik. Ekstrim gameplaynya oke, gak oversave. Tapi ekstrimnya itu tanpa calculate, Be. Wah, balik lagi 5-man move ya. Mereka adalah tim, mereka berlima. Gak boleh bergerak sendirian dan EVOS sekarang kehilangan Lord Evolve, Lim. Iya. Ada damage reduction di dalamnya, Lim. Ditempel 5, gua rasa metode karet Albert pun Gak mampu. itu gak bisa. Tadi dan ada Wind of Nature juga kan. Jadi kayak Iron Siki bakal aman banget di samping Lord. Dan jangan lupa Tsunami Slam. Widdy juga gak usah butuh Tsunami Slam untuk ngiket Albert. Iya. Anggap ikat depannya, udah pasti bakal kena damage tambahan dari Lordnya juga Langsung kan. cok slam sekali Albert kelar. Ya, tinggal nunggu Albert yang maju aja. Dia nggak perlu repot-repot nyari di mana Albert. Gak Dimana. usah. Dia mainin steel cable udah kelar. Tapi gini, untuk ngomongin defense juga di satu lane harusnya bisa dipegang sama Albert. Gak bisa terlalu lama ternyata. Gak ada buff juga dan Lord masuk dari arah mid lane. Oh my god, ini bencana untuk EVOS. Lord kali ini dengan sudah evolve, membuat para pasukan dari tim Liquid. Oh Winter Crown for nothing. Oh langsung membuat para pasukan dari tim Liquid. Dipaksa dengan Avatar of God dan Albert.
Udah mulai masuk, dia juga cukup takut karena ada WD. Pada rest time mengusir pemasukan dari tim Liquid. Kita kalpan! Langsung saja. Begitu langsung double kill dari arah Sigi dan base temukan saat bebas. Tidak peduli apa yang terjadi, Iron CK masih merupakan peran. Dan ini dia, tim Liquid berhasil memporak-porandakan dan Maniac. wipe out sang macan putih. Terkena wipe out, and Maniac menutup game yang pertama. Kimi Goldland, Iron Siki kali ini dengan maniaknya tadi membuktikan kalau memang dari juara di season kemarin tidak bisa dianggap remeh lagi. Bahkan kita tahu Bronze adalah